Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tetap kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita boleh menikmati bagaimana kekuatan kasih Tuhan itu senantiasa terus mau mengalir dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kehidupan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri di altar yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. Mari Yesus, kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kita mau rendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan dengan penuh iman dan percaya. Angkat hatimu, mari memuji, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Dia ada di tempat ini. Bersama para malaikat
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tentunya kita setiap umat Tuhan merasakan bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara, yang bersifat fana adanya. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih membawa kehidupan kita dalam hadirat Tuhan. Entahkah mungkin yang di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau datang bersama para malaikat Tuhan menyembah Dia. Kita mau bersuka cita menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap hati kita. Tuhan mau menjamah setiap pribadi lepas pribadi umat Tuhan yang percaya tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu bukan hanya sekedar kita datang, hanya sekedar kita percaya bahwa Dia sudah memelihara bahkan memberkati kita hingga sampai saat ini. Namun kita tetap terus mau belajar lagi mengenal Tuhan, belajar lagi mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Aminkan pujian ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau masuk di tahta suci-Nya yang kudus. Dia Allah yang mulia, Allah yang layak ditinggikan dan kita sembah. Haleluya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. Nyatakan kebesaran Tuhan. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, haleluya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Kudus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, yang bertahta dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala berdoa mengawali ibadah kita saat ini. Selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkat dan kasih-Mu yang telah memimpin hidup kami, memberkati kami, sehingga kami boleh kembali di dalam rumah-Mu. Diperkenankan lagi untuk datang bersama-sama. Kami akan memuji-muji Engkau, kami akan membesarkan Engkau, karena Engkau layak dipuji, layak disembah, dan layak dimuliakan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau saja, yang sudah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami, membuat kami boleh kenal Bapa di surga. Kami bersyukur bersama kasih-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Allah terus menaungi kehidupan kami, yang akan memuji-muji Engkau dengan satu kesukaan, dengan kebebasan di hati, dan dengan iman bahwa puji-puji menyenangkan Engkau. Kalau kami menyanyi dengan hati yang benar-benar tulus, yang benar-benar mengasihi, dan Engkau kiranya diam di dalam tahta puji-pujian yang akan kami naikkan. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk kami bebas. Dibebaskan roh kami memuji Engkau, dibebaskan roh kami untuk memuliakan Engkau, dan Engkau hadir, siap memberkati umat-Mu yang hadir dengan penuh kerinduan, yang hadir dengan penuh kerinduan untuk Engkau menjamah, untuk Engkau mengubah, untuk Engkau menyembuhkan, untuk Engkau memulihkan, memperbaiki, dan menyukakan kami ya Tuhan. Biar hati kami punya kerinduan yang besar, Kau Allah yang tetap akan mempedulikan kami, Allah yang tetap memperhatikan kehidupan kami. Iman kami tertuju kepada Engkau saja. Kuasa Roh Allah menaungi saat kami memuji Engkau,
kesukaan, dan kami boleh nikmati kesukaan surga. Sehingga kami boleh rasakan ya Tuhan, ada perbedaan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang diam di dalam rumah-Mu memuji Engkau, atau di luar sana yang tidak kan apa-apa. Tuhan, Engkau tahu segala keberadaan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu perbedaan itu. Untuk itu Engkau tolong kami, supaya kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Dan Engkau menolong kami supaya kami benar-benar mau menikmati kasih karunia-Mu ini. Kami hargai, kami tidak bermain-main, kami tidak menyepelekan semua berkat-berkat-Mu. Kami hargai, kami hormati Engkau ya Tuhan. Sehingga pujian pada Engkau pun menjadi satu kesukaan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapak, memberkati urapi setiap pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri. Urapi kami semua, urapi kami di dalam kasih kuasa, sehingga kami boleh benar-benar dilayakkan dan mendapat sukacita untuk memuji Engkau. Urapan kuasa Roh Allah tetap menaungi setiap kami, setiap pelayan-pelayan hamba-Mu yang akan melayani, sehingga kami semua boleh merasakan betapa sukacitanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mulai ibadah ini dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ada haleluya. Yang di rumah pun demikian, kita mau rasakan menikmati bagaimana kehadiran Tuhan lewat kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan dengan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Tuhan ciptakan semuanya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Pujilah Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Walaupun saya di depan nggak terlalu ngeliat gitu ya, karena memang nggak pakai kacamata, lagi ada insiden sedikit. Tapi
saya percaya ketika roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, amin. Disitulah lewat pujian kita yang mendatangkan berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada kekuatan baru, ada semangat baru yang begitu luar biasa kalau kita memuji nama Tuhan dengan sungguh. Yuk, karena kita dijadikan Tuhan lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin, saudara. Kita mau bangkit berdiri, lebih dari pemenang dalam segala hal. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah telah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebentar saudara. Kalau kita mengakui sejujurnya Tuhan menjadikan kita pemenang, kita mau imani ketika kita mengatakan Tuhan ada di pihak kita. Kita taruh tangan kita di atas dada, amin. Biar kuasa Tuhan mau bekerja memulihkan kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita imani pujian ini, biar sukacita lawatan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Oh haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang tetap terus memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan mau bangkitkan gerejanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau naik bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Melintasi badai hidup. Melintasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan kerinduan dalam
berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, amin. Kita tetap terus mau rasakan kehadiran Tuhan di dalam kepak sayap, yaitu firman dan Roh Kudus-Nya yang menjadi bagian terus dalam kehidupan kita. Nyatakan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Bahkan Roh-Nya yang mau tinggal dalam kehidupan kita, menghidupkan kita lagi, membangkitkan kita lagi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita imani, tetap terus berjalan, namun Tuhan tetap terus mau memimpin kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau hormati, hargai Tuhan Yesus Allah yang mau berfirman saat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus dalam lembah, dalam
Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik, tiada pernah, tiada pernah yang sempurna. Hanya Kaulah yang disembah, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Selamanya kan ku nyatakan. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiap-Mu, besar setiap-Mu Tuhan. Besar setiap-Mu Tuhan, besar setiap-Mu Tuhan, besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Tuhan, inilah yang menjadi kemenangan kami. Kalau kami pagi hari ini menjelang siang, kalau kami ada di rumah-Mu, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagalan kami. Nah, Engkau yang selalu dicampurkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan hari ini kami dapat sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Nah, kami datang di pagi menjelang siang hari ini bukan hanya sekedar hadir dengan penuh kerinduan. Datang bukan karena kami kehausan, tapi kami percaya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bapa yang di surga telah melihat dan mendengar suara hati dan pikiran kami yang datang untuk memuji atau memuliakan nama Engkau. Kami percaya. Bapa yang di surga sudah memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami untuk datang bersyukur. Kami berminyak, yang rindu, yang haus dan yang lapar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu mungkin sudah siapkan. Kami tetap mau duduk diam di bawah kaki Engkau. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami sebagai yang kebenaran. Bahkan kami sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami mendengar, yang kami merasakan. Menyembah persembahan terlebih dahulu, menyiapkan kebenaran kami untuk kebenaran Engkau sudah berikan kepada kami, yang kami siapkan di rumah kami pada pagi hari ini untuk membawa untuk hamba. Bersyukur dan berterima kasih dengan lawatan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tetap berkarya dalam kehidupan kami yang hadir. Kami percaya Engkau yang selalu bercampur. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami melepaskan dari segala hal apa mungkin yang masih mengikat ke dalam tubuh hati roh jiwa kami. Tapi pada pagi hari ini, menjelang siang kami serahkan seluruh anggota tubuh kami untuk memuji-muji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mau siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar kami mendengar, bukan hanya sekedar kami membaca, tapi kami meresapi dalam lubuk hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Lepaskan dari segala hal apapun yang mengikat dalam tubuh kami, roh jiwa kami. Tapi Engkau yang selalu turut campur tangan, agar kami layak dan boleh berkenan untuk mendengarkan kebenaran firman yang tetap kami berikan kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Doa-doa pengucapan syukur kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Diserahkan doa dan ucapan kepada Bapa yang di surga untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Siapkan persembahan kita buat Tuhan. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Yang harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Katakan, dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pujian sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Sudah bersyukur hari ini bisa berhimpun kembali. Tuhan yang buat kita ada sampai saat ini, ya. Kita hari ini ya semua sebelumnya mengadakan satu ya keramen atau perjamuan atau acara khusus di mana dia yang memproklamirkan, dia yang mengikrarkan sebagai pembebas semakin nyata, yaitu lewat karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi memang satu hal yang luar biasa, di mana saudara disinilah kita neraka atau surganya. Kalau Yesus menolak dijadikan korban, maka sia-sialah kita, ya, persekutuan kita mati. Puji Tuhan. Ya begitu luar biasa.
Dan hari-hari ini kita masih belajar tentang 7 perkataan Yesus disalib. Ya, umumnya kita tahu bahwa orang lagi menderita, bagaimana bisa memberkati. Ya, kalau orang lagi susah, bagaimana bisa menghibur. Apalagi Yesus, ya luar biasa penderitaannya. Saya bilang waktu lalu, penderitaannya yang supranatural, artinya tidak bisa sembarang orang dan hanya dia saja yang bisa lakukan. Tujuannya demi keselamatan kita. Ya, kita sudah belajar beberapa poin. 3 pekan lalu kita juga sudah belajar bagaimana yang pertama dia nyatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bisa segalanya karena dia adalah Allah. Ya, 7 perkataannya ini, ya katakan yang pertama, Bapa ampunilah mereka. Puji Tuhan, kalimat itu buat kita semua. Amin, Sogo. Bapa, ya ampuni mereka. Jadi posisinya saya bilang ini yang posisi sangat luar biasa. Kepala mahkota duri, sekujur tubuh habis-habis, tergantung di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, masih dalam tangan seperti ini tergantung di atas kayu salib. Dia berkata apa? Hari ini juga, ya, kamu bersama aku di Firdaus. Terhibur luar biasa. Hari ini, tidak besok. Pengakuan saudara secepat mungkin kita perlu dia, secepat pula itu dia ampuni kita. Ya, jadi jangan tunda. Tobat segera. Ya, penjahat ini tidak ada sebenarnya untuk masuk ke dalam Firdaus, kerajaan surga. Tapi dia mengaku, ya Yesus, ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Ya, tinggal satu. Kalau kurang aja, udah. Kalau keburu mati aja, udah. Lewat. Itulah Yesus kita sampai saat ini. Dalam penderitaan manusia, dalam dosa manusia, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan yang tidak mampu dikerjakan oleh siapapun. Lalu yang ketiga, mari kita belajar perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya, dia lihat di sekitar orang-orang yang melihat dia di atas bukit Golgota itu ada ibu Yesus dan murid yang dikasih yaitu Yohanes. Ya, sudah tak terawat sepertinya karena sudah ditinggalkan suami, ya sudah janda, rupanya ya dibiarkan. Maka kemarin dapat pelajaran kita, anak-anak, berilah perhatian pada orang tuamu. Amin. Selagi hidup, apalagi ya jangan udah mati, dia nggak bisa apa-apa lagi. Selagi hidup, ya beri tempat, beri ya segalanya. Selagi ya ada waktu, ada kesempatan, dia bilang, ibu, inilah anak. Lalu kepada Yohanes, beri tempat bagi dia di rumahmu, ya jangan dibiarkan. Itu pelajaran yang sangat indah, di mana Yesus peduli dalam kondisi yang sangat-sangat menyakitkan, ya karena penderitaan kita, karena dosa kita. Nah, sekarang kita belajar apa lagi? Masih posisi Yesus tergantung di atas kayu salib. Mari kita sama-sama dari bisa buka firman Tuhan yang berkati kita, ya. Saudara bisa baca yang pertama Matius 27 ayatnya yang ke-45 sampai 56. Lalu Markus 15 ayat 33 sampai 41. Ini sama ya referensi. Kita ambil satu ya. Waktunya nanti cukup ya, sama, cuma artinya waktu Yesus disalibkan ini, perkataan ini dicatat oleh Matius dan juga dicatat oleh Markus ya. Nah, kita ambil satu saja, mari kita sama-sama kita akan baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 sampai 56. Ya, dapat? Yang belum dapat bisa di sini ya. Sama-sama kita baca supaya perhatian kita fokus ke firman Tuhan. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dikenyangkan dan dipuaskan. Orang lapar, apapun enak. Pedas, asin, manis, nikmat. Orang nggak lapar, madu pun rasanya pahit. Firman Allah itu segala-galanya
jawaban buat hidup kita. Amin, saudaraku. Baik, mari kita baca sama-sama dalam Matius 27 ayat 40 mulai sampai ayat yang ke-56. Ya. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliput seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar itu, beberapa orang yang berdiri situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencucukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terus, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terus, pasukan jujur yang menjaga Yesus ini sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk mengikuti Dia. Di antara mereka Maria, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedeus. Sampai situ saja. Nah, baik. Di Markus pun ada, cuma kalau di Markus kata Eli itu Eloi, Eloi. Sebagai apa ya, perbandingan kalimat bahasa satu dari Aramaik, satu dari Ibrani, artinya sama. Ya. Eloi, Eli lama sabachthani, atau Eloi, Eloi lama sabah, sama artinya, ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu akan jadi bahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya, yang di atas, di rumah, ya, mendengarkan firman Tuhan. Saudara jeli perhatikan, ini kalimat yang Yesus, khususnya Yesus, ya, kepada Bapa di surga. Kalau kalimat 1, 2, 3 itu kepada kita. Ini pribadinya, kepada pribadinya, ya, yang dia berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, dalam sejarah yang sudah terjadi, di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Yesus disalib, saya yakin semua pada tahu ya. Saya tanya, boleh kan? Masa nggak boleh? Jam berapa Yesus disalib? Guru-guru udah hafal ya. Bapak juga udah hafal ya. Ibu semua. Jam berapa, Soku? Disalib jam berapa? 9, 12. Jam berapa? 9 ya. Itu orang. Bayangin teman-teman. Gak langsung enak begitu aja kalau Yesus kan tuh. Kalau tonton filmnya ya, waduh, nontonnya aja udah serem. Sampai ada yang cerita yang memerankan sebagai pembunuh ya. Dia intinya bertobat. Tapi bintang film kan bukan anak Tuhan ya. Yang penting gua dibayar. Tapi memang Tuhan bekerja. Ini diceritakan oleh pemerannya ya. Jadi memang Tuhan masih bekerja lewat drama pun dia bisa bekerja. Maka sudah tampilan apapun, kalau dilandasi dari hatimu yang benar, membawa dampak yang luar biasa. Katakan amin. Nyanyi itu dengan benar. Drama dengan benar itu mau berdampak. Ya, buat kita ada yang menyaksikan. Ya. Main musik pun sama, nyanyi, tarian, kalau memang dasar dari hati yang benar itu berdampak. Jadi bukan sekedar enak ditonton orang ya.
tepuk. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Lalu 3 jam kemudian, berarti jam berapa? 12 tengah hari ya. Terjadilah apa kata firman Tuhan? Tadi kita sudah baca. Kegelapan. Wah, ya sudah bisa baca tadi kan? Terjadi ya kegelapan yang luar biasa. Ya. Kita nggak tahu pada kegelapan terjadi itu berapa lama. Kalau di acara di Alkitab 3 jam ya. Tapi ada yang bilang, tidak ada yang bilang 3 jam, sebenarnya tidak tahu sampai berapa lama, gelap. Kalau gerhana aja nggak selama itu ya, nggak selama itu terjadi kegelapan di siang bolong. Bisa dibayangkan dan suasana saat itu ya mencekam. Dalam suasana gelap itu, jam 12 siang itu, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dalam keadaan gelap? Bisa dibayangkan, jam 12 siang gelap, kan bertentangan ya dengan alam yang umumnya terang benderang. Suasana pasti mencekam, aneh. Ini tidak biasanya. Waktu orang disalib, kan udah berapa kali disalib tuh hukuman ya, udah berapa kali orang disalib. Dan ini yang dihukum Yesus beda. Oh, ada kegelapan yang begitu luar biasa, jam 12 siang. 5 menit, 10 menit, setengah jam, sudah masih gelap. Setengah, sudah berapa, masih gelap. 2 jam, masih gelap. 2 jam tambah, masih gelap. Bahkan tidak tahu sebenarnya jam berapa akan terang kembali. Cerita yang sebenarnya. Nah ini kalau sudah terjadi, maka gampang aja 3 jam katanya. Perhatikan di sana, bagaimana terjadi kegelapan dan Yesus berkata, apa suku? Ya Allahku, mengapa engkau? Ini akan kita pelajari suara atau perkataan Yesus di atas kayu salib yang keempat. Bisa dihafalkan? Supaya nanti di rumah terasa ya, sama-sama lagi ya. 2, 3. Ya Allahku. 2, 3. Ya Allahku, mengapa engkau? Kurang histeris ya. Coba alami sendiri. Bonyok. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Terjadi kegelapan, tidak hanya bicara alam, cuaca jadi robah, terang benderang gelap peteng, gelap sekali. Ya, kenapa? Yesus sang kebenaran, divakum dia, ya, seperti dibungkam dia, mau mati rasanya ya, belum mati. Kebenaran kau divakum. Kebenaran kau tidak bisa bicara lagi, akan terjadi kegelapan. Bukan bicara kegelapan semata cuaca, tapi kegelapan yang paling ngeri adalah kegelapan dari hal dosa. Dari hal apa? Dosa. Kejahatan identik dengan dosa. Nah, bersyukurlah sekarang kebenaran masih ada. Kebenaran itu bicara terang, terang bicara terang firman masih ada. Kita bisa tersenyum, bisa enjoy, bersuka cita ya, itu masih ada terang, masih ada kebenaran Tuhan. Tapi nanti kau nggak ada lagi berbahaya. Ya, di kegelapan ini terjadi luar biasa saat itu karena Yesus dibungkam. Dosa itu sifatnya mencekam, ada rasa seram, ada rasa takut kalau orang dilanda dosa, kalau orang dilanda ya ketakutan, kecemasan, hal yang seram. Ada apa? Ada dosa yang masuk. Jadi gelap. Dan salinan bahasa Inggris sudah bisa baca di sana ya. Speaker itu dia bersuara keras. Speaker tuh makanya kalau pakai speaker itu tujuannya lebih keras ya suaranya. Coba ini nggak pakai speaker, saudara yang di belakang bisa ngantuk.
pakai speaker yang ngantuk ya, apalagi enggak mengeras suara, dibantu sama soundman di belakang. Tujuannya semua terdengar. Saya perhatikan dalam salinan bahasa Inggris, saya terjemahkan ya. Dalam keadaan penderitaannya jam 12 yang tadi kegelapan itu, Yesus berseru dengan menangis, dengan suara keras. Itu ditulisnya. Jadi Yesus berseru sambil apa? Menangis. Sekeras-kerasnya. Sambil berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Air matanya. Oh, yang apa nggak percaya Tuhan Yesus itu bilang, oh Yesus nggak rela, oh Yesus cengeng, oh Yesus penuh pembelaan. Tidak semiskin itu pengertiannya. Nanti kita pun dalam. Yesus menangis dengan suara keras. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita pelajari 3 catatan tentang Yesus menangis. Yesus apa? Menangis. Selagi belum disalib. Kita mundur dulu ya ceritanya. Hal menangis itu wajar. Saya sangat percaya. Semua yang hadir pasti pernah menangis. Amin. Kalau nggak amin, serem juga orang nggak nangis-nangis. Amin. Dari anak baby, jadi anak-anak, remaja, pemuda, ibu junior, ibu dewasa, nenek kakek pasti pernah atau suka amin? Normal. Kok nggak nangis, saya curiga dah. Ya. Sebab menangis itu apa sih? Tanda ada duka cita. Ya, tanda ada perasaan yang tersinggung dalam, menekan, orang menangis. Menangis memang dibedakan 2 ya. Ada menangis duka cita, ada menangis karena suka cita. Aduh, kalau misalnya naik kelas, naik pangkat, naik gaji. Ya. Tapi ada tangisan yang sifatnya apa? Ada meninggal, ya, kita bangkrut, mudah. Jadi ada dibedakan, ada nangis juga yang benar, ada nangis yang pura-pura. Ada bilang apa? Tangisan buaya. Tapi di sini enggak ya. Kita nangis memang kita ada sesuatu yang kena di hati kita. Ya. Nah, kita mau pelajari sedikit tentang 3 catatan tentang Yesus pernah menangis di dalam Alkitab. Pertama kita buka dalam Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Kita lihat tuh tentang catatan sebelum pada peristiwa ini. Ya. Kita dapat Yohanes 11 ayat 35. Ah, ini dia. Sama-sama kita baca 2 3. Maka menangislah Yesus. Kalau terjemahan Inggris paling gampang, Jesus Christ. Kalimat paling pendek di Alkitab itu Jesus Christ. Maka menangislah. Ada apa ini Yesus menangis? Kita ingat Yesus dalam kemanusiaannya. Dia itu Allah. Sering kita ingat ya pelajaran. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Ya. Maka menangislah Yesus. Ada apa ini? Peristiwa Lazarus, sahabatnya yang baik. Dia meninggal. Biasa ke kampung Maria di Betania ya. Bukan rayon Betania ya. Meninggal. Laporan. Murid yang kau kasihi, Lazarus, meninggal. Oh ya. Ya enggak apa-apa. Yesus bukannya datang. Dia ke pelayanan ke tempat lain. Coba saudara gimana kira-kira? Pertama sakit dulu, gak datang. Yesus meninggal. Sakit keras. Jadi orang yang dikasih Yesus juga bisa sakit. Ya, namanya manusia. Yesus, murid yang kau kasih sakit. Pertama sakit. Yesus gak datang. Udah gitu, sakit keras. Udah gitu apa? Meot. Udah meot. Aduh, saudara gimana kira-kira? Om kenapa gak datang?
aku jadi mati. Ya udah umurnya. Ya. Udah buru-buru datang. Kubur kan? Di gua ya, cuma itu gua, siapa tahu juga modelnya begitu, nggak digali di gua begitu. Masukkan tadi kain kafan masuk. 1 hari, 2 hari, 3 hari, baru Yesus datang. 4 hari kemudian Yesus datang ke rumah Lazarus. Ada Maria dan Marta saudaranya. Yang paling rewel tuh Marta ya. Marta, Tuhan, coba aja engkau ada di sini. Yesus guru kita kan tapi pasti saudaraku nggak mati. Ya udah diam. Kamu yakin nggak? Aku bisa membangkitkan karena kan dia Tuhan ya. Ya yakin. Tapi nanti kalau kiamat, ya kamu percaya enggak? Akulah kebangkitan dan hidup. Percaya Marta itu nanti. Kalau Tuhan katakan sekarang namanya Tuhan. Ya saya bukan Tuhan, saya ngaku nggak bisa ya. Kalau Tuhan kapanpun dia bisa lakukan. Marta pikirannya jangka panjang ke sono. Aku ini kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku dia pasti hidup. Bahkan hidup sekarang dan hidup sampai lamanya. Jadi ada rasa gimana begitu ya. Belum orang-orang sekitarnya tuh coba Yesus kita lihat dia katanya berkuasa. Coba tuh Lazarus yang udah dikubur 4 hari sama dia. Jadi Yesus ya bilang kasihan juga nggak enak ya. Yesus kan nggak perlu dikasihani, dia kan maha kuasa ya. Kata, di mana kamu simpan? Bawa aku ke sana, ke kubur. Katakanlah, bawa aku ke bong. Ya, tempat pelim ya. Lalu Yesus berkata apa? Lazarus, buka dulu, golekan batunya, golekan atau buka batunya. Lalu ngomong lagi Marta, Yesus, ya udah 4 hari, sudah apa? 4 hari udah apa? Mau ya. Kecuali yang sakit-sakit ya, nggak mau. Yesus, aku udah bilang, akulah kebangkitan dan makanya kalau mau Yesus jangan yang ngomong. Sampai kita sujud saja di kaki tuh, ya, dan begitu ya, ngomel aja. Dari pagi siang malam ngomel aja. Yesus kan bisa bekerja kalau pada orang ngomel. Orang beriman, apapun dihadapi, terimalah Yesus akan bekerja. Udah tenang. Apa ngomel menolong kita? Malah dimarahin Yesus. Ya, ngomel mulu cerewet katanya. Gelar perempuan cerewet katanya. Padahal enggak juga ya, lakinya sama ya, cerewet. Ya, tapi ini Marta kebagian. Ayo, buka. Oh, udah ada mungkin bagaimana, udah dibuka. Lalu Yesus berkata apa? Hai, Lazarus, apa? Keluar. Lalu Lazarusnya keluar nggak? Gimana kira-kira? Pakai boe, pakai kapan? Gimana jalannya? Praktekin sendiri. Buka. Lalu, waduh, orang kan kalau udah hidup mukanya berseri-seri. Seperti saudara hidup hari ini berseri-seri, amin. Orang mati mah kaku. Ya, orang mati senyum serem. Pucat pasti ya nggak enak dipandang. Lalu dia bisa melayani lagi Lazarus. Ya, jadi di sini kita lihat apa yang menjadi Yesus sedih. Maka menangislah Yesus karena di kubur-kubur itu banyak orang belum percaya. Banyak di kubur-kubur itu belum terima Yesus Tuhan. Ya bahkan orang-orang sering menghina Yesus. Yesus nggak apa-apa sih, nggak masalah. Banyak keraguan-keraguan. Jadi saudara kalau ragu, ya cemas, takut-takut, bikin Yesus nangis. Katanya udah iya percaya Yesus, tapi khawatirnya ujubilah. Ya. Yesus menangis. Kalau saudara ragu, kalau saudara tidak beriman, jangan bikin Yesus nangis. Kita yakin dia pasti tolong. Kita yakin kita punya iman Tuhan pasti bela kita. Ya, jangan sampai bikin Yesus menangis. Ya, keraguan membuat duka cita. Bangkitkan lagi ya yang ragu-ragu ya. Wajarlah hari ini, gimana nih gini banyak kejadian.
Teguhkan hatimu sekarang. Teguhkan hatimu sekarang. Teguhkan hatimu sekarang kepada Yesus. Tuhan, kita ngaku. Tuhan, hatiku bimbang. Tuhan, hatiku cemas. Tuhan, hatiku ragu. Dia akan teguhkan kita kembali. Ya, itu Yesus menangis karena banyak orang bebal hari-hari itu. Ya, pengennya mujizat melulu. Tapi ya tidak mau ikut Yesus dengan benar. Kita pun tidak seperti itu. Jangannya pengennya mujizat aja tapi tidak ikut Yesus dengan benar. Ya. Nah, di sini kita sudah dapat yang pertama. Kemudian saudara bisa lihat yang kedua, Yesus menangis, Lukas 19 ayat 41. Ada dua di situ, dan Matius 23 ayat 37. Kita ambil satu dulu. Lukas 19 ayat 41. Yesus menangis, ya. Tadi Lazarus meninggal karena orang-orang banyak yang nggak percaya, ya. Mau yang mujizatnya saja, tapi tidak terjadi ya dengan seluruh hati. Yang kedua, Lukas 16 ayat 41. Yuk kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Dan setelah dekat dalam dari kota itu, ia menangisinya. Yang kedua, Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 27. Ya. Nah, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparikan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak. Sini juga kalimat selanjutnya, Yesus menangisi kota ini. Kota apa, Sopo? Yerusalem. Kenapa ditangisi? Dalam Matius 27 tadi yang kita baca ya, atau dalam Lukas 19 ayat 41, Yesus menangis karena orang bangga gedung Yerusalem, bait Allah megah, 46 tahun dibangunnya. Wah, hebat. Gedungnya megah, tempatnya sangat luar biasa buat penyembahan. Jadi orang pada saat itu bukan menyembah Tuhan, malah menyembah apanya? Gedungnya. Yesus menangis. Kalau saudara cinta gedung, aduh bahaya. Kita bangunan gereja, bahaya. Tapi itu terjadi bukan? Tuhan bilang, nanti gedung bait Allah yang luar biasa ini akan rata. Wah, mana mungkin orang 46 tahun ngebangunnya bisa rata. Yesus bilang begitu. Ya, Yesus menangis ketegar hati daripada tua-tua orang Yahudi, imam-imam memuja-muja gedung. Kalau ibadah di gedung Yerusalem rasanya wah begitu. Oh, pahalanya tinggi. Kalau ibadahnya ya sinagog kecil lah. Enggak pede. Sampai apalagi ya. Coba di Yerusalem. Ya pernah ke sana, gedung-gedungnya memang luar biasa ya. Tapi kita enggak terganggu hati kita. Yang penting apa ya? Dimanapun beribadah, yang penting ada roh Allah. Amin. Coba ibadah, nggak ada roh Allah ya, hanya bengong-bengong aja. Ke gedung-gedung yang di bait Allah yang di Yerusalem, saya lihat itu, saya biasa-biasa saja. Ya, boleh kita mengagung-agungkan tempat, agungkanlah Yesus, amin. Amin. Agungkan Yesus. Bong-bong. Kata Yesus, dia sedih dan nangis. Gak lama di gedung akan hancur. Tahun ya sekian datanglah Jenderal Titus habiskan gedung ya bait Allah rata, nggak puing-puing ya, habis. Sebab gedung bait Allah tahu sendiri ya, bait Allah itu bait suci dulu dibangunnya kiri kanan itu emas. Aduh, kalau datang musuh dicongkelin itu emas. Untung gedung ini nggak emas ya, ada Mas Wadi ya, ada Mas Hari, ada Mas Tambut ya, Mas Panulang dan mas-mas lainnya. Ya, jadi mas semua dicongkelin, wow, bakar habis. Jenderal itu marah, raya mereka habis dibuang, tawan ke Babel, ya mas, ya hidup. Yesus menangis, kenapa? Karena kamu memuja-muja gedung.
Kalau yang kedua kita baca tadi dalam Matius 23 ayat 37 apa? Yesus menangis, dia pandang ketika masuk Yerusalem untuk dia disengsarakan ya. Dia menangis. Yerusalem, Yerusalem. Nah, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara pernah perhatikan ayam ya? Pernah perhatikan ayam? Oh belum, saya mau kasih tahu. Betul, saya punya ayam lagi dulu. Kalau ada di atas tuh, tadi ada gambarnya apa? Hah? Orang bilang bulu belang ya. Kalau lepas dari induknya apa? Makanya jangan lepas dari induk kita siapa? Siapa yang lepas? Dicaplok iblis. Boleh nah, caplok. Oh, Michael, caplok. Jangan keluar dari persekutuan dengan tuh. Jadi yang ngintau, ya. Saya juga pernah lihat tuh elang ke atas. Kalau ada induknya nggak berani, masih dilawan. Kalau ada induknya, berani sama saya. Waduh. Siapa berani sama Yesus ya? Makanya kita berlindunglah pada Yesus, amin. Berlindung pada Yesus, amin. Aman, safe, ya. Dia nangis. Kamu mau disatuin nggak mau? Malah nabi-nabi dibunuh. Ya. Buat yang Tuhan utus dimatiin. Nggak senang. Berita kebenaran disampaikan. Senangnya, udah jangan berita kebenaran. Udah yang begini aja, yang penting kenceng kantong aja lah katanya. Ibadah mau ibadah lah, jangan fanatik tuh. Wah. Campur baur nggak apa-apa, kompromi nggak apa-apa. Setan mah hantu campur bagus kayak keredok. Keredok mah enak ya, baru dia. Maaf baru dia. Udah keredok, enak. Yang goyang. Campur kopi gula, ya emang kopi gula. Kalau firman Tuhan nggak bisa begitu. Bisa campur-campur, ya. Jadi Yesus menangis di sini karena banyak orang memusuhi, banyak orang yang membunuh Nabi. Padahal Yerusalem pusat penyembahan, Yerusalem tempat menyembah memuji Tuhan, tempat Allah hadir, artinya itu luar biasa. Sekarang di tempat pembunuhan. Ya sekarang hanya peninggalan saja. Liturgi biasa. Tapi bobot kualitasnya sudah hengkang. Nah, kita dapat pelajari itu ya. Yesus menangis. Ya, yang pertama karena gedung, maka jangan memuja gedung. Kedua karena umat hamba-hamba Tuhan apa tadi? Dibunuh. Nabi-nabi, penyampai berita kebenaran. Dan satu lagi yang kita baca tadi. Kita baca lagi ya. Matius berapa tadi? 27 ayat 46. Coba baca lagi. Sudah hafal. Baca lagi. Sudah dapat? Kasih lagi. Matius 27 ayat 46. Nah. Ayat 46. Ayat 46. Ya. 2, 3. Kira-kira dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Katanya apa Yesus cengeng? Ada apa ini? Sampai keluar perkataan yang kita pelajari sampai masa ke masa pun tidak habis-habisnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku itu bicara ke apa ya? Ke worshipannya, ke penyembahannya dari roh ke roh. Kalau yang pertama Bapak, ini lebih dalam lagi. Allahku, mengapa engkau? Allah kan segalanya ya luar biasa, dia pencipta, dia menjadikan, dia mematikan, menghidupkan, segalanya lah segalanya. Sekarang
Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Penyebab Yesus ditinggalkan. Baca 2 Korintus 5 ayat 21. Tolong baca, sama-sama kita baca. Yang di rumah, yang di sini. Mengapa dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ngomongnya nggak begini, dengan tangisan yang keras, dengan suara yang keras, dengan speaker, dengan suara begitu keras, dengan sambil menangis, Allahku, Allahku, dalam posisi gelap. Bayangin, sama sudah gelap, teriaknya luar biasa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baca 2 Korintus 5 ayat 21. Udah? Ya, ayat apa lagi? 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Alasan yang pertama dan alasan yang sangat final. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi apa? Kita bisa tahu sekarang kenapa Yesus kok seperti cengeng, ya sepertinya kok agak rela, kata orang agama lain ya. Tidak itu. Masalah tidak sesederhana itu, karena dia dijadikan dosa. Dia dijadikan dosa, dalam dia tidak ada dosa sedikit pun, bila harus aku itu. Dan semua orang juga ngakuin Yesus tidak ada dosa satu pun. Tetapi dia dijadikan dosa. Beda dengan dosa. Dia dijadikan dosa. Ya, pelan-pelan kita lihat sendiri bagaimana, ya ambil contoh dulu ya. Nanti kita bisa belajar. Kalau ada anak kecil, nah kayak Sisil gitu ya, ada Puput, ada Yus, papa mamanya. Ditinggalin dia di Mekarsari. Apa jadinya? Anak ini akan meraung-raung. Bilangnya apa? Papa, Mama, di mana kau? Nangis dia. Karena tidak ada orang tuanya. Tetangganya sama saya ya. Gak mau. Saya pengen orang tua sah. Nah gitu. Anak ditinggalin aja nangis dikejar ya. Atau seperti Kejadian 3 ayat 8. Ketika dosa masuk. Tolong baca. Kejadian 3 ayat 8. Halo? Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya yakin semua pada tahu siapa yang dimaksud. Adam dan ketika dosa masuk, diperdaya oleh iblis lewat suara ular, bukan? Masuk. Wah, segera bertem. Karena apa? Takut. Karena apa? Orang bersembunyi itu orang takut. Guys, ulang. Orang yang bersembunyi itu orang yang takut. Misalnya saya bos, ya, maaf ya, punya utang sama saya, katakan ya. Saya datang, belum bisa bayar. Saya Sandi ngutang sama saya. Ngumpet ke Sandi? Kata Ripka, bilang, kalau ada yang nagih, bilang, tak ada. Kenapa? Takut. Takutnya apa? Ditagih. Apalagi kalau debt collector ya, uang jeger-jeger. Yesus datang nggak kayak jeger, di mana dia datang. Dia bisa datang. Kenapa ini nggak ada? Sedang bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Allah. Makanya Yesus pun seperti begitu takut dia. Ada dosa masuk. Seperti itu bisa baca juga nanti dalam Mazmur. Kita baca tambahan ya.
51 ayat 11 sampai 13. Membacakan Mazmur 51 ayat 11, 12, 13. Kita akan tambahi sikon orang yang berbuat dosa. 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Terus, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lagi, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, kepada orang-orang berdosa berbalik kepada. Oh, rupanya kita tahu Raja Daud pun pernah alami. Ya, semua saya yakin tahu kisahnya. Ada dosa masuk. Daud kehilangan roh Allah. Kalau kita ada roh, kita ada roh, kita ada roh. Roh kita dengan roh Allah itu pengennya bersatu. Tetapi ketika dosa dijiar masuk, roh Allahnya pergi. Roh Allahnya hengkang. Ketika roh Allahnya hengkang dari kita, apa yang terjadi? Duka cita yang mendalam. Daud sepertinya mati rasanya. Udah nggak ada apa-apanya lagi hidup ini. Padahal dia raja, dia punya segala-galanya. Mau berbuat dosa apapun silakan. Daud merasakan ketika roh Allah pergi dari hidupnya. Maka ini pesan kita juga hari ini sama ya. Jangan sampai roh Allah yang ada dalam kita pergi. Amin. Amin. Kalau punya ini silakan. Jangan satu hal, roh Allah itu meninggalkan kita. Akibat apa tadi? Diizinkan masuk. Dosa itu kejam banget. Ya. Langsung. Kalau dibuka celah, udah lambat-lambat dia. Dan Daud berduka cita. Ya Tuhan, jangan ambil roh Tuhan daripada aku udah gak ada apa-apanya lagi, padahal aku raja, punya ini itu. Tapi kalau ketika rohmu tidak ada, apa artinya hidupku ini? Lain dengan orang yang jahat ya, senang aja ya rasanya. Daud ini punya nurani, punya hatinya Tuhan. Dia senang Tuhan yang bercokol, Tuhan yang berkerajaan. Lain dengan orang-orang jahat ya, senang dikuasai roh jahat. Tidak mau. Maka izinkan roh Allah berkata. Orang yang ditinggalkan seperti surat 2 Tesalonika 1. Tolong baca. Orang yang ditinggalkan Tuhan seperti Yesus alami itu. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Tolong baca. Saya nggak baca lagi. Kalian. 2 bukan 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Bukan 1 Tesalonika. 2 tes ya. 2, 3. Mereka ini akan menjadi hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini permasalahannya. Yesus dalam tubuh manusia bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mewakili saudara dan saya. Jika dosa masuk dibiarkan, kita akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Bilang kiri kanan, dihukum dosa selama-lamanya. Yang keras? Selama-lamanya. Kalau dihukum 5 tahun, 100 tahun masih tahan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka Yesus dalam tubuh manusia bilang, mewakili manusia ya, dia ngomong, aduh, kita akan menjadi hukuman kebinasaan selama-lamanya. Bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kemudian apalagi aku dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kalau kita dijauhin dari hadirat Tuhan, paling ngeri. Hidupnya selalu ketakutan. Gak ada yang bikin takut pun, takut melulu. Serem rasanya, mencekam. Kalau baru belajar sedikit, malam-malam bangun, kresek, aduh.
baru tidur sedikit kesek, aduh, tensinya turun, jantungnya, hah? Ini normal nih, pegang aja sendiri, normal kan? Kalau pingsan ya. Jadi sudah dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kemudian apa? Dan dari apa? Kemuliaan ke ini berbahaya 3 hal ini. Ketika apa? Ketika Yesus dijadikan dosa oleh perbuatan siapa? Ayo, oleh perbuatan siapa? Oleh perbuatan siapa? Saudara dan saya. Apa yang mau dibanggain ya? Makanya kalau Yesus ngangkat saudara, nanggung dosa saudara, puji Tuhan. Kata bahasa sana itu ban-ban kamsya. Sisi berat, nuhun thank you. Ya. Jauhkan dari hadirat Tuhan. Nah, kita tahu terang ketika gereja pun di akhir zaman ya nanti akan terjadi, silakan alami nanti ya, ini akan terjadi ketika anak manusia akan datang itu mereka takut semua, dia bilang, hei bukit-bukit runtuhkah, timpalah diri kami nggak sanggup melihat anak manusia itu datang. Siapa anak manusia? Maka kita nggak mimpi, Yesus pasti datang, Yesus pasti datang. Maka jangan nyimpen dosa ya. Orang nyimpen dosa pasti takut Yesus datang. Kalau kita buang, oh itu yang kutunggu. Yesus segera datang. Yesus segera datang. Yesus segera datang. Jadi kalau orang yang jauh dari Tuhan, dosa disimpan kayak Yesus tadi bilang, Allahku, dalam tangisan yang keras, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Pada siang ini kita ngomong sama-sama, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Yuk kita ngomong, Tuhan jangan tinggalkan saya. Yang keras dong kalau pengen. 2, 3. Ngomong yang benar. Di rumah juga. Yuk ngomong 2, 3. Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan jangan tinggalkan saya. Tadi poin-poinnya sudah saya kasih. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan itu hidupnya sunyi, hidupnya cemas, hidupnya bersembunyi, hidup tidak kemajuan, hidupnya dicekam ketakutan, dicekam rasa seram dan hukuman siap menanti. Sebabnya mari kalau dia sudah ngomong ya Allah, mengapa engkau meninggalkan? Alasan lain kenapa sih Yesus sebenarnya ditinggalkan? Karena Allah ada satu yang nggak bisa dia buat. Ada satu yang Allah tidak bisa buat. Apa? Berbuat dosa. Allah nggak bisa berbuat dosa. Kalau kita, jangan tanya Om. Allah tidak bisa jika lihat anaknya, ini kan kita kemanusiaan, dia dijadikan dosa. Allah memalingkan wajah. Terjadilah kegelapan yang luar biasa. Jangan sampai muka Allah sampingkan wajah saudara di kaler, di kidul, di wetan, di hilir. Dia memandang kita semua, men. Maukah Tuhan memandang saudara? Yesus nggak bisa dipandang Bapa di surga. Ya, kenapa? Yesus dijadikan dosa. Yesus dijadikan ujung-ujungnya malik ke kita. Karena saudara lah, karena saya lah, Yesus ditinggalkan nama, Yesus tinggalkan Allah. Maka jangan sampai Yesus ditinggalkan Allah. Oleh perbuatan siapa? Jadi refleksi kita. Prapaskah ini refleksi kita. Jangan-jangan aku sudah meninggalkan. Jangan-jangan aku sudah ditinggalkan Tuhan. Mungkin wajah aku sering di gereja, tapi hatiku, pikiranku kemana? Bahaya. Tidak boleh. Kita kalau ibadah fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Fokus pada firman Allah. Maka berkat Tuhan. Di pesan hari ini, yang keempat Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
refleksi kita pulang bersama-sama ya. Nah, malam kita ngomong sama Tuhan, Allahku, jangan kau tinggalkan aku. Hidupku pasti susah, hidupku pasti menderita, hidupku tidak ada apa-apa lagi, hidupku tidak ada artinya kalau Allah meninggalkan gelar Immanuel pupus sepertinya ya. Immanuel artinya apa? Tuhan beserta. Sekarang Yesusnya tidak beserta lagi ya. Kenapa? Dosa. Apa? Dosa siapa? Kita lagi ya. Dosa siapa? Makanya jangan bangga ya. Jangan bangga. Engkau kaya, engkau pinter, engkau kata Tuhan. Kalau sombong kau karena kekayaanmu, sombong kau karena pinteranmu, kamu itu orang berdosa. Aku yang tanggung. Jadi ketika kita merayakan Prapaskah dan Paskah, refleksi diri. Jangan sampai Allah meninggalkan kita. Kita bangkit berdiri. Kita tundukkan peta. Kita tundukkan kepala kita. Di banyak bahasa lain saya berikan ikat saja. Kalimat ini pegang simpan baik-baik. Yesus bukan tidak rela mengatakan kalimat ini. Yesus bukan cengeng. Yesus bukan sekali lagi tidak rela disalibkan. Bukan itu. Tetapi akibat dosa itu ganasnya luar biasa. Akibat kita lah. Dia bukan tidak rela menebus saudara. Tapi bagaimana? Jamnya dosa. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jadi tanpa Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan dapat jalani hidup ini. Rahmat well, singer ke depan. Singer ke depan, well ke depan. Engkaulah kuatku yang menopangku dan kuatkan pertolongan datang dariku. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua kita merefleksikan kalimat Yesus yang luar biasa. Begitu kejamnya dosa, begitu ganasnya dosa, Allah yang sempurna, anaknya dibuat dosa karena saudara dan saya. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Ya kekuatan kita benar yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Megangkan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Mari bawa purba ke depan, berdoa. Pertolongan datang darimu. Depan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah berfirman Tuhan, biarlah setiap firman yang telah kami dengar, biarlah Bapa tertanam dalam hati kami yang terdalam Bapa, agar kami tahu Bapa, kami masih dapat hidup hingga saat ini Tuhan, karena begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk menjalankan kehidupan ini Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang berdosa Tuhan. Kau telah menebus kami Bapa dengan baik, dengan gratis Bapa, tanpa persyaratan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua apa yang telah Kau kerjakan lakukan Tuhan, khusus kepada kami orang-orang yang berdosa Bapa. Kiranya Tuhan layakkan kami di hadapan Tuhan, agar kami layak Bapa selalu dalam kehidupan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam rumah kami, baik dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa berkat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikan Bapa selalu kesehatan kekuatan daripada Engkau Tuhan, agar ya Tuhan dapat menyatakan kasih-Mu akan firman-Mu Tuhan dalam menjalankan Bapa kehendak-Mu sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Tuhan, kami Tuhan memberikan juga Bapa ya, berkati semua Tuhan, apa yang akan kami dengar Tuhan, semua tugas-tugas Tuhan akan berjalan Bapa kembali dalam minggu ini. Memberkati kami semua Tuhan dalam melakukan mengerjakannya dengan seturut kehendak-Mu apa yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih ada haleluya. Kita semakin lagi diberkati dengan kekuatan firman Tuhan. Kembali kita akan bawa persembahan dan dana-dana yang lainnya. Kita mau angkat pujian. Mari kita sama-sama puji namanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh kuasa-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Puji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Hati kita dihiburkan, puji namanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh kuasa-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Puji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Hati kita dihiburkan, puji namanya.
kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita mari sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman. Haleluya, 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 haleluya. Puji namanya. Haleluya, 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 puji namanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Boleh Mari kita sama-sama Silakan Bapak Ibu Saudara puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Haleluya, 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 puji namanya. Haleluya, 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 puji namanya. Haleluya, haleluya, puji namanya. Haleluya, haleluya, puji nama. Amin. Haleluya. puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan untuk pengumuman jadwal ibadah. Untuk hari Selasa, ibadah rayon mulai aktif kembali. Itu dibuka oleh rayon Bethlehem melalui online atau offline atau secara langsung. Oh, secara langsung. Jadi untuk rayon Bethlehem ada ibadahnya di rumah Bapak Hari, di keluarga Bapak Hari. Bertepatan jam 4 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara yang anggotanya rayon Bethlehem belum tahu, pokoknya di belakang SD Budi Bakti, di rumah Pak Elim dekat situ sebelah ya pokoknya. Ya, puji Tuhan. Dan untuk hari Rabu ibadah berjalan seperti biasa, yaitu ibadah umum jam 6. Lalu untuk hari Kamis, yaitu rayon ada ibadah rayon Betania di melalui via Zoom ya, atau live streaming. Hari Kamis bertepatan pukul 7 atau 19 jam 7 malam. Dan hari Jumat umat Tuhan himbau kembali dalam ibadah doa puasa, yaitu jam 4 sore. Kita mungkin melalui Zoom atau yang bisa mengambil bagian bisa di tempat ini. Dan untuk hari Sabtu ada 2 pelayan Tuhan, khusus untuk jam 6 itu untuk pelayan Tuhan yang bertugas di ibadah umum. Dan untuk Zoom jam 7 untuk pelayan Tuhan yang tidak bertugas. Lalu untuk hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa jam 10, dan untuk sekolah Minggu mungkin ada 2 sesi ya, ada di tempat ini atau mungkin melalui live juga, dan tunas remaja. Dan ibadah pemuda di tempat ini jam 1:30. Puji nama Tuhan. Peraturannya ada khususnya lewat prokes dari pemerintah yang ada, supaya semua Tuhan beri kekuatan kesehatan jasmani terlebih juga rohani. Persembahan Paskah bagi yang sudah dapat, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat di papan pengumuman. Lalu untuk yang mungkin belum menerima amplop atau mungkin belum mengambil, silahkan di dinding sudah tersedia.
Yesus mendoakan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada, baik melalui Prapaskah dan Paskah yang ada, dengan program yang ada tentunya bisa berjalan dengan baik, dan kita juga mengikuti dengan rasa takut akan Tuhan. Dan tetap terus, dan tunas remaja mulai minggu depan di gereja. Sekali lagi, tolong himbau kembali untuk tunas remaja mulai minggu depan ibadah di gereja. Lalu untuk semua yang bertugas, pelayan-pelayan Tuhan, himbau kembali lagi untuk tetap terus mengandalkan Tuhan tentunya dalam berdoa dan senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh, karena kita percaya dengan doa kita juga mau mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin pengumuman untuk jadwal ibadah sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin ada yang perlu dilengkapi. Jadi gini, permintaan dari keluarga almarhumah, ada ibadah penghiburan syukur di rumah keluarga Ibu Juliang, di mamahnya Bapak Samuel, atau mertuanya, mama mertuanya Ibu Sophie, ya. Lokasinya dekat, jalan aja, ya. Jam 5 sore. Nah, ini petugasnya untuk hari Sabtu, ya. Ada yang mungkin tadi terlewat, ya. Jadi ini saudara kata diundang, jadi silakan saja. Tetap kita prokes, ya. Jadi jaraknya pakai tetap atau masker dan sebagainya, tetap aturan mainnya dipakai. Dan ini tempatnya di rumah Bu Juliang. Ada yang belum tahu Bu Juliang? Tanya aja tuh Pak Samuel. Tanya Sophie, ya. Jam 5 karena padat, lalu jam 6 ada acara di sini, doa persiapan, lalu jam 7 Zoom, ya. Lalu hari Rabu tadi belum diumumkan, mungkin ibadah musiknya tim Merpati juga. Tim Merpati hari Rabu udah pasti full, ya. Karena udah tanya udah siap. Nah, jadi Merpati Rabu udah bilang, ya. Jadi tim Nasar belum akan datang, ya. Di Merpati Rabu siap latihan jam 5, ya. Jam 5. Jadi tolong kasih tahu Anggi, ya. Jam 5. Dan ini pengumumannya. Ya, jadi Merpati jam hari Rabu dan juga hari Minggu Merpati juga. Ya, Tuhan berkati. Saudara, kita berdoa supaya Prapaskah kita ikuti bukan seremonial belaka, tapi menikmati esensi Paskah. Amin. Ubahkan pribadi yang luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, berkualitas buat pekerjaan Tuhan sampai Dia datang. Amin. Coba kita berdiri. Pujian berkati kita. Kalau Tuhan beserta, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan besertaku, Yesus terputar. Allah tinggal. Jangan Allah tinggalkan kita. Ada ketenangan yang sangat luar biasa. Ya, Immanuel terus dalam kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, dalam ekonomi keuangan, dalam masa depanmu. Ya, Immanuel terus dan terus. Jangan biarkan dosa yang akan meninggalkan saudara. Dia di dalam kita. Izinkan dibuang semua. Izinkan Yesus berkerajaan dalam hidup kita. Berkati Tuhan acara pemuda besar, juga cara-cara yang mereka akan pakai nanti. Baik Prapaskah, tim daripada Tuhan. Oh, kalau Tuhan besertaku, tim rayon-rayon akan memuji namamu. Pemuda remaja pun nanti akan memuji namamu, membesarkan namamu. Dan Paskah yang akan datang, kami bukan seremonial, tapi mengadakan menikmati Engkau jauh dari segala-galanya. Amin. Aku rasakan kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan beserta, mintalah Tuhan beserta kita. Siang malam terjaga, kalau Tuhan besertaku, segala susah. Kalau Tuhan besertaku,
Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Tuhan, hatimu Yesus bukan sekedar susah, tapi sangat-sangat menderita. Karena kau dijadikan dosa oleh perbuatan kami manusia. Sebabnya kami Tuhan harus berbangga dan bersyukur. Angkat dosa kita, racun maut itu, racun yang bawa kematian kekal itu. Angkat oleh Yesus. Kita berhutang nyawa, berhutang darah oleh karyanya. Lebih setia, lebih sungguh dalam mengiring dia. Imani Tuhan menolong kita. Jasmani, rohani, kekuatan limpah rahmat di usiamu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di ekonomi keuanganmu, di studi karirmu, di cita-citamu. Izinkan dia beserta dengan kita. Imani pertolongannya. Ingin nikmati prapaskah Paskah dengan Tuhan sehari-hari bersamamu. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat firman Allah yang selalu mengingatkan kami agar kami tahu bersyukur, tahu berterima kasih dengan apa yang kau telah kerjakan, tak terbalas karyamu sampai kapanpun. Arti kami setia, lebih sungguh, baik yang di sini, baik yang di rumah. Jangan tinggalkan kami Tuhan, tetap bersamamu. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu Bapak. Seperti Tuhan telah tibakan kami di sini dengan selamat. Pulangkan kami ke rumah masing-masing dengan selamat, baik yang berjalan kaki, baik yang berkendaraan, tutup dengan darah Yesus. Selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan bangsa kami, juga program-program yang ada berkati, baik kami aman, sehat, kuat, namamu dimuliakan, namamu diagungkan, Tuhan dimuliakan. Kita arahkan hati kita, tangan kita menghadap pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai Maranatha. Dia yang mau Immanuel dengan kita pulang dan serukan. Kalau Tuhan beserta. Salam jarak jauh. Tuhan berkati. Maju terus. Haleluya. Ya. Ayo ambil. Kalau Tuhan besertaku, Amin. aku rasa Lagi. Sampai jumpa. Haleluya. Kalau Tuhan besertaku, siapa saja. Kalau Tuhan besertaku, susah hilanglah. Bisa Zoom, bisa sekarang.